Jadi kita tadi udah ngomongin tentang persiapannya Nicole selama mau berangkat ke Korea. Sekarang kita akan coba dengerin tentang gimana sih Nicole waktu berangkat, waktu kayak apa namanya flight ke Korea dan penyesuaian dirinya di Korea. Oke, oke, kita mulai ya. Uh, Nicole, aku boleh nggak diceritain tentang kayak persiapan berangkat dari Indonesia ke Korea, kayak pesen tiketnya mungkin, terus apa namanya kayak packing, seriuh apa sih, seribet apa, dan mungkin kayak apa namanya ada nggak sih item-item yang kayak penting untuk dibawa dari Indo ke Korea semacam itu. Jadi, aku pas waktu packing buat ke Korea itu yang pasti aku harus beli-beli kayak winter supplies, kayak baju sweater, turtleneck, dan juga kayak winter coat dan lain-lainnya. Um, Jangan lupa juga tolak angin, fresh care, minyak kayu putih, gitu-gitu. Pokoknya personal medications yang belum tentu di sini ada, dan juga kalian harus research untuk itu. Kayak maybe pengganti obatnya yang setelah, kalau misalnya kalian bawa dari Indo, udah habis, kalian bisa research di Korea ada apa penggantinya. Tapi untuk itu nanti aja nggak apa-apa. Tapi yang pasti bawa medications dari Indonesia. Kalau tiketnya, kalau tips dari aku kan naik Garuda kan. Dan Garuda itu ada student privilege. Jadi aku kemarin apply buat student privilege dan aku dapat 20% diskon dan juga extra baggage 40 kilogram. Jadi kalian harus nunjukin letter of acceptance atau student ID dari university tersebut dan kalian bawa ke center kayak ke Garuda Centernya di mall-mall biasanya. Oh Terus gitu. kemudian apa lagi ya? Koper yang besar yang pasti. Koper yang luggage-nya banyak banget pasti. Dan kalau misalnya balik ke Indonesia, luggage-nya lebih banyak lagi karena kita pasti shopping-shopping di Korea. Em, Kemudian apa lagi ya? Mungkin kalau misalnya saran dari aku, kalau misalnya perempuan-perempuan bawa pad dari Indonesia, karena di sini cukup mahal, atau kalian bisa beli reusable pads, or terserah kalian mau pakai apa. Dan Indomie itu juga penting. Apa lagi ya? Em, udah sih, kalau menurutku itu aja yang paling penting. Oke, Indomie ya pasti. Ya karena aku juga sama anaknya anak Indomie, jadi aku setuju banget. Aku kepo nih, mungkin ada beberapa yang dari kita yang mungkin kayak masih penasaran ya. Tadi kan Nicole ada nyebutin winter supplies nih. Winter supplies-nya macam apa sih yang perlu kita bawa, yang kita harus list? Terus bisa dibeli di mana di Indonesia winter supplies ini? Atau sebaiknya kita beli winter supplies ini nanti waktu udah nyampe di Korea gitu? Hmm, Jadi kalau aku kan datangnya pas waktu winter, Oh, Februari itu masih puncak-puncak winternya, jadi kayak wow. -1, 1 gitu, 0 kadang. Jadi dingin Snowing nggak? banget, Snowing nggak di dingin situ? banget. Kenapa? Snowing nggak? Kayak ada. Um, Kalau di Pohang nggak snowing Oh, sama oke. Okay. sekali, tapi dingin banget dan berangin. Jadi yang pasti kalian harus punya winter coat dan juga sweater, hoodies, um, pokoknya long john yang bikin kalian anget gitu kan. Dan juga kalau aku belinya di Shopee katanya kan, kayak winter supplies, kayak banyak banget yang sweater lucu-lucu di Shopee ada banyak semua. Tapi kalau winter coat yang aku beli dari AliExpress karena mereka murah dan juga kualitasnya juga bagus. Kayak um, coat aku dapet brand Zara itu seharga 500.000 aja dari AliExpress dan itu asli. Jadi mending beli dari AliExpress dan datangnya bisa 1 bulan 2 bulan. Jadi sebisa mungkin kalian pesan lebih dulu dan juga prepare dari jauh-jauh hari. Dan yang penting winter socks, sepatu, dan gitu-gitu juga penting banget sih. Oke. Udahnya kering nggak sih kalau winter?
Kering banget. Jadi habis mandi kalau nggak langsung kayak nggak langsung pakai itu ya, nggak langsung pakai moisturizer, kulitnya kayak langsung kering semua dan kayak Wah, susah, kayak kerasa banget gitu. oh iya, tapi Iya, untungnya di Korea pasti ada banyak banget ya yang kayak jualan apa moisturizer, lotion gitu-gitu iya kan pasti banyak banget. Iya, skincare di sini kayak surga banget. maybe that's why di Korea tuh banyak banget yang kayak pakai face mask. Mungkin karena itu winternya, Iya, winternya sangat harsh gitu ya. Jadi kayak iya, iya. mereka hydrate gitu ya. Karena di sini itu lebih ke dry. Kalau di Indonesia kan humid Humid. dan di sini itu lebih ke dry. Jadi badan kita juga kayak lebih kering, kulit kita lebih kering dan juga gampang lupas. Pas waktu aku pertama kali datang sini mukaku kering banget sampai bersisik gitu. Oh iya, tapi untungnya sekarang udah dapet dong ya yang kayak rutin Iya, skincare-nya gimana. Jadi iya. udah lebih better. Oke, okay. Mm-mm. That's nice. Terus I think it's pretty nice dan aku pengen denger cerita tentang ini nih. Kayak tadi kan Nicole pernah singgung juga yang tentang Garuda, terbangnya naik Garuda. Terus ada nggak ya yang perlu disiapin? Itu direct flight atau ada kayak opsi-opsi lainnya untuk kayak apa sih namanya singgah dulu di negara lain? Mhm. Kamu pilih yang mana? Terus ada persiapan lainnya mungkin? Jadi karena aku dari Surabaya dan pas itu Surabaya masih belum open for international flights, jadi aku harus transit dulu ke Jakarta. Oke. So, um, kita selama cari tiket itu kita ada banyak opsi. Ada Garuda, Korean Air, dan kalau nggak salah SQ, Singapore Airlines. Kalau Airlines itu kita transit dulu ke Singapura 2-3 jam, terus baru langsung ke Korea. Kalau Korean Air and Garuda, itu dua-duanya langsung direct flight ke Korea dari Jakarta. Jadi, aku pilih Garuda karena dia langsung direct flight dan juga connecting flight. Jadi dari Surabaya, nanti transit dulu ke Jakarta, bagasi kita nggak usah kita ambil lagi. Jadi yang 40 kilo itu udah langsung masuk ke pesawat yang gede. Kalau enggak, aku harus kayak ngambil bawa-bawa kayak berat banget. Betul-betul. Jadi itu salah satu kayak main consideration aku. Dan juga uh, kalau nggak salah, setiap airlines itu juga ada student privilege, tapi kita harus tanya ke counternya langsung. Jadi if you want to get that student privilege, kalian tanya dulu ke counternya dan pastikan kalau mereka bisa kasih student privilege itu. Karena itu menurutku kayak benefit banget buat kita, apalagi student yang bagasinya banyak banget, kayak kita mau pindahan rumah gitu. Sorry tadi ininya apa aja listnya untuk dapat student privilege itu? Jadi kalau misalnya mau dapat student privilege, kita harus tunjukin letter of acceptance, Oke. visa, sama kalau bisa student ID kayak um, tanda pengenal gitu, dan juga paspor. Tapi pas itu aku masih belum dapat student ID, jadi aku cuman kasih letter of acceptance-nya Handong, terus visa sama paspor. Udah cukup ya. Cukup. Oke, itu kayaknya cukup menarik sih student privilege itu. Aku kayak kalau misalkan S2 lagi pingin. Soalnya terus kalau nih kemarin Nicole udah nyampe di Koreanya. Aku inget tadi Nicole cerita ada udah langsung ini ya, udah langsung diajak ngomong bahasa Korea bahkan dari nyampe. Nah, kalau sehari-hari di situ ada nggak sih kayak challenges-nya? Eh, challenges dalam bentuk budaya, bisa dalam bentuk kayak bahasa mungkin yang berbeda dari Indonesia dan perlu diketahuin gitu sebelum ke Korea. Jadi kalau menurutku, I think it's the food yang bikin aku culture shock banget. Karena kita tiap hari makan nasi. Jadi kita makan nasi dari pagi, siang, malam makan nasi terus. Tapi kalau misalnya kalau di sini tuh, kalau culture shock sini, karbohidratnya banyak banget.
Jadi taboki, terus habis itu nanti makan capce. Jadi dicampur-campur itu karbohidrat semua. Jadi aku di sini naik 8 kilo pas aku Oh balik no. ini. Tapi kamu happy kan? Sekarang udah bisa enjoy Iya, makanannya. iya bisa. That's nice dong kalau gitu. Kamu masak juga nggak sih kalau di sekarang tinggal di mana, maaf? Sekarang aku tinggal di International Dorm. Oh, international dorm. Masak juga tapi ya berarti ya. Kalau aku sih karena di sini kita ada kafetaria dan kayak ada 3 kafeteria di sini. Jadi kita bisa makan di sana. Cuman kadang kalau Sabtu Minggu tutup kan. Jadi Ya, ada kayak Burger King atau kayak Bunshik itu kayak makanan-makanan jajanan Korea gitu. Dan ada oke. GS juga. Jadi aku jarang banget masak. Tapi kadang kalau misalnya pengen masak, masakan Indonesia baru masak. Tadi Hmm. kayak aku sama temenku masak bareng tadi makan. Oh, seru banget buat siang ya. Iya, buat siang. Seru banget. Ini mumpung kita masih ngomongin makanan ya, mungkin ada beberapa nih teman-teman kita yang join di sini, itu tuh mungkin pemeluk agama Muslim, dan kan kalau di Korea mungkin banyak yang makan pork juga ya, dan itu kan nggak halal. Hmm. Kira-kira ada nggak sih kayak cara-cara mungkin untuk kayak cari makanan-makanan yang halal gitu? Kalau di sini kan kebanyakan makanan nggak halal kan. Tapi aku juga punya temen yang di sini kebetulan Muslim dan mereka makannya kayak odeng, jadi kayak sup odeng gitu. Jadi mereka harus yang pasti lebih extra careful dan juga harus tanya dulu ingredients-nya apa-apa gimana. Dan karena Pohang itu kota yang kecil, nggak sebanyak kayak variety-nya nggak sebanyak kayak yang di Seoul. Jadi jarang banget ada makanan yang halal. Tapi kalau misalnya kita bisa pilih-pilih yang tepat, kita juga masih bisa gitu. Mungkin jadi lebih banyak masak juga ya kalau misalkan Mm-mm. ini ya supaya mungkin lebih banyak variasi kan masak makanan Iya, Indonesia. iya. Tapi di sini di Pohang, kalau nggak salah temenku pernah bilang ada restoran Korea, ada restoran Indonesia di sini. Oh gitu, menarik banget. Itu jualan apa, kayak padang makanan gitu? Kayak jualan ayam gulai, terus sate Oh, ayam. kamu Dan pernah makan di kadang situ? masih belum karena mahal banget. Oh iya, oh mahal. Mahal di situ sekali makan itu sekitar berapa ya? 150.000 lebih. Wow. Ya, mahal banget. Iya, ternyata makan Indonesia kalau di luar negeri itu mahal-mahal ya. Mahal banget. Karena Tapi kayak untuk bikinnya juga sih lama belum gitu. kangen gitu. Iya, semoga rezeki lancar bisa bisa makan di situ. Ya bisa, amin amin ya. Oke. Oh, kita mau ngomong tadi aku nyinggung rezeki. Aku pingin tanya, sebenarnya pingin kepo sedikit. Dan aku tadi belum sempat nanya juga sih, Nicole tuh dapat beasiswa nggak sih di Handong? Iya, aku dapet Cornerstone Scholarship yang di-offer dari Handongnya langsung dan Oke. aku dapat 100% scholarship untungnya. Wow, serius. Jadi semuanya Iya, di cover banget. iya, di cover semua. Jadi dari tuition fee, dorm, makan siang, makan malam, dan juga uang jajan, itu semua free semua. Ada biaya yang perlu Nicole keluarin nggak untuk kuliah? Kalau biaya yang aku perlu keluarin cuman untuk kirim application fee-nya. Jadi application fee untuk admission fee-nya itu aku harus kirim duit ke handongnya. Itu sekitar kalau misalnya kita mau scholarship itu Cornerstone itu kita bayar kalau nggak salah 500 US dollar. 500 US dollar, sekitar 6 juta ya? 6 juta ya. Oh, lumayan ya. Tapi maksudnya at least Lumayan. akhirnya semuanya ditanggung gitu di akhir. Iya, semuanya Jadi ditanggung. cukup oke banget sih itu. Terus untuk apply beasiswa ini gimana, Nicole? Jadi untuk apply, nanti kita kan ada form untuk admission fee. Dan Hmm? di dalam form itu ada satu kertas, satu lembar, satu atau dua lembar ya. Pokoknya satu atau dua lembar itu khusus untuk Cornerstone. Dan itu kita harus isi. Kalau itu
pas waktu zamanku sih. Kalau misalnya tahun ini aku nggak tahu misalnya kalau berubah lagi, tapi kalau misalnya berubah pun nggak sebanyak berubah itu. Jadi harusnya masih 11-12 lah. Informasinya bisa didapat di mana nih kok tentang Cornerstone tentang beasiswa Cornerstone ini? Kalau informasinya ada di websitenya Handong Global University. Oke. Kalian bisa Google search di sana dan kalian bisa cari informasi tentang university-nya ini, apa yang kita pelajari, jurusan-jurusan apa aja, dan exchange program dan lain-lainnya gitu. Oke, teman-teman yang tertarik bisa searching di handongglobaluniversity.com ya berarti ya. Oke, Nah, di Google aja. Jadi di kayak Google. langsung Google Handong Global University, nanti langsung keluar. Gitu Oke, deh. thank you. Oke, sekarang aku kepo sedikit boleh ya tentang apa namanya kegiatannya Nicole selama di Korea. Jadi apa ya? Selain belajar, Nicole tuh ngapain aja sih sehari-hari? Kayak ada kegiatan mungkin kayak ekstrakurikuler kah? Atau mungkin ada kerja part time mungkin di situ boleh nggak sih kayak gitu? Jadi selama ini aku masih belum ada ekstrakurikuler karena aku nggak kayak ikut klub-klub dan sebagainya. Tapi aku ada kayak part-time job, kayak volunteer di kayak kindergarten daycare gitu. Jadi kayak kita ngurus anak kecil dan juga interaksi bareng mereka. Dan tenang daycare-nya ini pakai bahasa Inggris. Jadi kita ngajak anak kecilnya untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Malah mereka cari volunteer yang bisa berbahasa Inggris gitu ya untuk Iya, ngajarin anak-anak bahasa Inggris gitu. iya. Oh, menarik banget. Ngapain aja nih kalau di situ? Jadi aku di sana kayak handle anak kecil dan main-main, ngajak main mereka, terus kasih worksheet dikit-dikit, kecil-kecilan gitu. Terus yang pasti sih main terus sih sama mereka. Jadi kayak seru dan Lumayan juga seru ya. capek sih capek. Cuma kayak Energik ya pasti capeknya ya. worth. Iya. Terus aku penasaran kan Niko kan kayak udah kuliah di situ. Maksudnya aku kebayang pasti sibuk banget gitu. Masih keburukah untuk apa sih ikutan volunteer-volunteer? Misalkan ada teman-teman nanti yang pingin part time gitu atau pingin cari kegiatan lain di luar sekolah, itu masih keburu nggak sih? Yang pasti sih masih sih, karena aku sibuknya itu bukan sibuk belajar, tapi sibuk kayak interaksi sama orang, kayak sosialisasi. Dan aku orangnya sebenarnya kayak introvert banget kan. Cuman kalau datang ke sini itu kita kayak di-challenge untuk interact with people, terus kayak ngomong sama orang, kerja sama-sama orang. Dan yang pasti kita di sini kayak seperti community gitu. Jadi kita family. Mmm, jadi ini salah satu kelebihan dari Handong, itu kita ada tim profesor. Tim profesor itu nanti kita dibagi jadi tim setiap profesor, dan nanti profesor itu yang bakal ngebimbing kita. Nanti mereka konseling kita, mereka ngebimbing kita dalam masalah pekerjaan, masalah hidup, dan kayak counseling dan lain-lainnya. Dan menurutku itu kayak sangat important, especially untuk international student, karena kita juga kadang bisa ngerasa homesick dan juga kangen rumah kan. Dan family itu menurutku bisa jadi kayak bukan pengganti, tapi cuman kayak kayak at least you know there's someone there for you gitu. Oh, iya. Niko, kalau boleh tahu ini pertama kali jauh dari keluarga kah atau Iya, iya ya, pertama kali. homesick juga dong. Iya, mmm, kayak sedih juga, kayak biasanya tiap hari ketemu sama papa mama, sekarang ketemunya sama Iya, temen mulu. tapi masih dong video call. Masih Iya, bisa lah ya. kayak at least aku harus kayak kasih waktu buat orang tua, kayak Hmm. meskipun sesibuk-sibuk apapun, kayak di luar kadang aku aku numpang aku numpang hotspot-nya temenku cuman buat telepon papa mama gitu, kayak di luar. Oke, mungkin apa lagi ya? Mmm, Tadi ngomongin teman-teman itu Nicole, teman-teman Nicole kebanyakan dari Indonesia atau tadi yang dari seluruh negara itu? Temen-temenku ada juga yang Indonesia, tapi kita kayak satu grup besar. Jadi kayak kita kita datang sini tuh quarantine bareng, jadi kita kayak deket semua.
Jadi yang kayak yang aku sebutin tadi kayak dari Jerman, dari US, Rusia dan lain-lainnya dan mereka semua kayak deket gitu. Jadi kita sering jalan-jalan bareng, ngumpul-ngumpul bareng, ke pantai bareng gitu. Karena satu keluarga tadi itu ya, yang Iya. profesor itu ya. Itu menarik banget sih. Kita jadi kayak, aku suka sama tadi Nicole cerita kalau kerjaannya tuh nggak cuma belajar gitu di situ. Karena kita jadi kayak banyak terbuka dengan budaya-budaya teman-teman kita yang dari banyak negara lain. Itu menurut aku itu sebuah pengalaman yang apa ya, susah banget didapetin. Iya nggak sih? Kita Iya. karena Nicole ada di Korea terus exposed sama banyak negara itu pasti bikin jadi lebih terbuka juga kan ya. Itu I really Iya. like it. It's really nice. Iya. Nicole, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya dari aku ya. Yang pertama, punya rencana nggak sih untuk apa namanya setelah lulus dari kuliah nanti rencananya mau gimana nih, mau di Korea kerja dulu atau mungkin nanti mau balik Indonesia lagi atau mungkin nanti mau melanjutkan ke S2, rencananya gimana? Jadi, kalau aku sih pikirnya masih mau sekolah. Jadi aku mau ambil S2, tapi yang pasti aku pengen kerja di sini dulu. Kalau if I get the chance, aku mau kerja di sini dulu. Dan kemudian setelah kayak kumpulin experience baru S2. Karena aku masih belum pengen kayak settle kayak kerjaan tetap gitu dan lain-lainnya. Tapi aku masih mau kayak explore more things dan aku pengen kayak traveling juga. Jadi sebisa mungkin aku kerja di tempat-tempat lainnya dan nggak cuman Korea aja sih. Tapi yang pasti aku pengen S2 dulu. Oke, it's a really nice dream to have. Dan apa namanya, kalau misalkan mungkin nih kalau udah pernah searching-searching gitu ya, kalau misalkan kita dari lulus S1 di situ di Korea, bisa nggak sih, atau lebih tepatnya kayak semudah apa sih untuk cari kerja di Korea gitu? Apakah Hmm, mudah banget gitu karena kita lulusan situ atau banyak yang perlu kita siapin lagi? I think banyak yang perlu kita siapin lagi yang pasti kayak job experience itu penting banget dalam kayak kita bangun CV buat kumpulin pekerjaan gitu untuk apply buat kerja. Tapi yang pasti kita juga harus belajar dulu yang pasti kayak belajar soft skills dan kayak education juga penting, nilai juga penting. Aku sendiri juga nggak seberapa pentingin nilai, tapi nilai juga tetap penting sih. Yang Jadi penting nggak nilai jeblok-jeblok jangan banget ya. iya, jangan ngedrop banget, itu udah kayak nggak boleh. Dan yang pasti soft skills dan karakter kalian harus kuat dan mmm, harus benar. Thank you banget. Ini last question. Last question Iya. untuk sesi kita di hari ini. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silakan banget boleh ditaruh di kolom chat. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan terakhir ya. Tapi untuk dari aku ini question terakhir. Um, Secara general nih Nicole, ada nggak sih saran atau motivasi buat audiens yang hari ini nontonin Nicole untuk berangkat ke Korea secara Mmm, general? kalau aku sih try to find more experience aside from being in one place, kayak cuman di satu tempat kayak Indonesia. Itu kalau misalnya kita pergi nggak cuman ke Korea aja sih, tapi ke tempat semua negara, kita bisa lebih more open minded dan kita bisa kayak lebih, apa ya, kayak lebih bisa maju dibandingin kita kayak tetap di tempat yang kita comfortable. Jadi just go out from your comfortable position dan yang pasti cari experience yang banyak karena kita cuma muda sekali aja. Kita mudanya cuman sekali dan right in this moment. Jadi sebisa mungkin kalian kejar mimpi yang kalian punya sih. Oke, thank you banget. Aku suka banget sama motivasi itu. Semoga teman-teman semuanya juga bisa termotivasi ya dengan apa sih namanya talk show dengan Nicole hari ini. Thank you banget Nicole. Aku balikin untuk waktunya ke kamu nih ya.